Halo Sobat Sibot dimanapun Anda berada. Kali ini Sibot akan membawakan sebuah film yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ambil posisi terbaik untuk rebahan dan jangan lupa kopi untuk menemani sobat-sobat menonton. Gas! Film ini mengisahkan tentang aksi balas dendam seseorang yang tergabung dalam tim khusus elit yang menyebut dirinya sebagai tim The Scorpion, di mana dirinya telah berperang dengan rakyat-rakyat sipil Bosnia dan telah menyiksa ribuan masyarakat Bosnia. Dan karena mendapatkan bantuan dari tentara Amerika Serikat, kini rakyat Bosnia dapat terbebas dari penjajahan The Scorpion yang dilakukan oleh negara Serbia. Singkat cerita, 18 tahun kemudian, tentara pasukan khusus The Scorpion yang selamat dari penembakan tentara Amerika bertemu dengan seseorang yang mempunyai data anggota-anggota militer AS yang telah membunuh rekan dirinya, dan juga dia akan membalaskan dendam kepada tentara AS yang telah menembak dirinya. Dan anggota The Scorpion ini bernama Emil Kovac. Setelah mengantongi informasi-informasi yang dia butuhkan, dirinya bergegas pergi ke kediaman anggota militer AS tersebut. Cerita berlanjut ke seorang militer AS yang diburu oleh si Emil Kovac yang kini telah pensiun dan mengisi waktu luangnya dengan hobi berfoto di alam bebas. Saat sedang asik memfoto kedua rusa yang sedang bertengkar, sakit yang dideritanya kambuh karena bubuk meriam yang tertancap di pahanya. Dia pun bergegas pulang untuk meminum obat meredakan nyeri, tetapi saat akan membuka obat itu, obatnya jatuh dan masuk ke lubang wastafel. Oleh karena itu, dirinya membeli lagi obat ke apotek yang berada di kota karena obat pereda nyeri itu telah habis. Di perjalanan ke apotek, mobilnya tiba-tiba mogok dan dirinya harus turun dari mobil untuk memperbaiki. Dan pada saat dirinya memperbaiki mobil yang mogok tersebut, dirinya dibantu oleh si Emil Kovac yang berpura-pura sedang melakukan perjalanan untuk berburu rusa. Dan si Emil pun berhasil membuat mobilnya hidup kembali. Lalu mereka berkenalan. Ternyata tentara itu bernama Benjamin Ford. Si Benjamin pun melanjutkan perjalanannya ke apotek, tetapi dia melihat si Emil Kovac kehujanan dan tidak tega melihatnya kehujanan. Akhirnya dia mengajak si Emil pergi membeli obat di apotek. Singkat cerita, setelah mereka berdua pulang dari apotek, si Benjamin mengajak si Emil singgah ke rumahnya. Sesampainya di rumah si Benjamin, si Kovac melihat-lihat senjata yang dimiliki oleh si Benjamin. Tetapi si Benjamin menunjukkan panah kesayangannya kepada si Kovac, tetapi si Kovac malah mengkritiknya karena menurutnya panah tradisional lebih kuat tarikannya daripada panah modern yang terbuat dari resin. Setelah itu si Benjamin pun mengajak si Emil untuk makan malam karena sudah lapar, dan si Emil mengajak si Benjamin untuk memburu rusa di esok harinya. Si Emil pun melanjutkan perjalanannya dan menunggu si Benjamin di tepian sungai. Esok pun tiba si Benjamin yang menyetujui ajakan si Emil menemuinya di tepian sungai, dan si Benjamin pun memberikannya walkie-talkie untuk sarana berkomunikasi saat berburu. Tidak lama kemudian rusa itu muncul, lalu si Benjamin mengambil ancang-ancang untuk memanah rusa itu. Tapi dirinya mengingat si Emil yang ingin berburu dan dia pun tidak jadi melangsungkan tembakan panahnya. Si Benjamin pun menyuruh si Emil untuk membunuh rusa itu karena dirinya lah yang ingin berburu. Tetapi si Emil dengan sengaja membuat rusa itu kabur, dan si Benjamin pun bertanya-tanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Tetapi dijawab dengan panah yang meluncur ke arah si Benjamin.
Si Benjamin yang kaget dan terhempas ke tanah, dia pun langsung bertanya kepada si Emil kenapa dirinya melakukan ini. Lalu si Emil menjawab karena semua ini dilakukan untuk membalaskan dendam, karena si Emil tidak terima saat dirinya ditembak oleh si Benjamin pada waktu perang Serbia dan Bosnia. Setelah 18 tahun menunggu, dan inilah saatnya membalaskan dendam dirinya kepada si Benjamin hingga kakinya tertancap panah dan menembus betis si Benjamin. Si Benjamin pun kesakitan karena dirinya mencabut busur panah yang menancap di betisnya. Setelah mencabut busur panahnya, dirinya terpincang-pincang dan hingga menemukan sebuah gedung kosong dan bersembunyi di sana. Si Emil yang mengetahui kemana perginya si Benjamin dan mengetahui bahwa si Benjamin telah bersembunyi di bawah lantai gedung itu. Lalu si Emil pun membawa si Benjamin keluar dan memberinya seikat tali untuk dipasangkan di betis yang bolong karena busur panah si Emil. Setelah talinya terikat di betis si Benjamin, si Emil pun langsung menggantung dirinya. Kebayangkan rasa sakitnya, guys. Setelah si Benjamin tergantung, si Emil pun mulai bertanya-tanya kepada si Benjamin apakah dirinya masih ingat telah menyiksa teman-teman si Emil termasuk si Emil, dan jawaban si Benjamin dirinya pun mengingatnya. Lalu si Emil pun menginginkan pengakuan dosa si Benjamin terhadap masa lalu yang ia lakukan, atau dirinya akan mengeluarkan isi perut si Benjamin. Si Emil yang lengah tidak menyangka bahwa si Benjamin dapat menggapai sebuah balok lalu memukulnya hingga terjatuh, hingga mereka berdua adu tonjokan yang membuat si Benjamin jatuh ke sungai dan terseret beberapa kilometer. Tetapi si Benjamin berhasil selamat menuju ke tepian, dan setelah berjalan beberapa meter dirinya menemukan sebuah gua. Lalu di gua itu dia beristirahat. Dan di dalam gua tersebut si Benjamin membuat api unggun untuk menghangatkan dirinya dan memasak ramuan tradisional agar lukanya lebih cepat sembuh. Setelah selesai mengobati lukanya, si Benjamin pun mencari ranting pohon yang kuat untuk dijadikan panah karena panah modern milik si Benjamin telah rusak. 30 menit berlalu, panah yang dibuat si Benjamin pun telah selesai dan dirinya kini akan mencobanya, yang konon menurut si Emil bahwa panah tradisional lebih mantap daripada panah modern. Si Benjamin pun syok ketika merasakan tarikan panah tradisional. Dirinya yang kini mempunyai senjata pun pulang ke rumahnya, dan si Emil yang tidak mengetahui posisi si Benjamin pun berpikir si Benjamin akan pulang ke rumah. Secara kebetulan anak si Benjamin pun baru saja datang ke rumahnya. Lalu anaknya yang bernama Chris itu mengetuk pintu si Benjamin, tetapi ayahnya tidak ada di rumah dan dia pun hanya meninggalkan sebuah sempen di teras rumahnya. Si Emil yang melihat anak si Benjamin, dia pun mengancam si Benjamin akan membunuh anaknya jika dirinya tidak keluar menemui si Emil dan menyerahkan diri. Lantas si Benjamin pun menuruti kemauannya dan si Emil janjian untuk bertemu di rumah si Benjamin. Tetapi saat si Emil sudah berada di rumah si Benjamin, dia tidak mengetahui bahwa si Benjamin sebenarnya sudah berada di dekat rumah dan langsung mengambil ancang-ancang untuk membusur si Emil. Lalu anak panah itu menembus pipi si Emil.
Melihat si Emil ambruk, si Benjamin langsung menghampirinya dan mencabut anak panah itu. Setelah mencabut anak panah itu dengan sangat-sangat ngeri, dirinya membawa ke rumahnya dan menyekap dirinya. Setelah berada di rumah si Benjamin, dirinya membuat perasan jeruk nipis dicampur garam. Dan setelah jadi, air perasan itu langsung mengguyurkan airnya ke muka si Emil. Dan itu sangat-sangat pedih dan sakit. Is that what you did during the war? Torture people? Huh? Tell me. What'd you do? Who'd you kill? Bosnians, Croatians? Dan si Benjamin bertanya apakah dirinya saja yang melakukan kejahatan perang. Karena tidak dapat jawaban dari si Emil, dia pun mengancam akan mengkampak si Johnnya. Lost something in that war. Hah? Naas kampak itu harus memutus tali yang mengikat si Emil, dan si Emil pun dapat terbebas dari sandraan si Benjamin. Kini posisi pun terbalik setelah si Emil mendapatkan senjata si Benjamin dan membawanya ke dalam mobil untuk pergi ke suatu tempat. Di tengah-tengah perjalanan, dirinya harus dicekik oleh si Benjamin yang berpura-pura tidur. Very much the same feeling. Dan mereka berdua masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Setelah mereka berada di dasar, si Benjamin pun merangkak untuk mengambil shotgun miliknya, tetapi si Emil menembaknya dengan suar yang membakar daerah sana. Setelah susah payah merangkak, dirinya pun berhasil mengambil shotgun miliknya, tetapi si Emil yang mengetahui senjata itu tidak ada peluru, dia pun terlihat santai dan memberikan peluru yang dia miliki kepada si Benjamin. Kini mereka berdua bergegas pergi ke tempat yang lebih tinggi agar tidak ada yang mengetahui mereka. Si Benjamin pun kembali berpura-pura keletihan, kecapean, dan kelemasan. Tetapi setelah didekati oleh si Emil, dia langsung membawa batu dan mencerotkan di kepalanya. Dan si Benjamin kabur hingga menemukan sebuah rumah kosong yang mengingatkannya pada zaman dahulu kala. Lalu dia pergi masuk ke rumah itu dan menyiapkan jebakan dengan cara mengambil senar piano dan mengikat tumpukan kayu agar pada saat ditarik tumpukan kayu itu jatuh ke bawah agar menimpa si Emil. Tidak lama kemudian, orang yang ditunggu-tunggu si Benjamin pun datang lalu mencari persembunyian si Benjamin, tetapi si Benjamin menarik senar itu dan menggubrakkan jebakannya ke hadapan si Emil, dan perkelahian parat kesekian pun tidak dapat dihindarkan hingga dirinya dan si Emil berkelahi sampai matahari terbit. Dan si Emil yang memberi luka sayatan di bekas serpihan-serpihan meriam di paha si Benjamin. Si Benjamin pun lantas mengambil serpihan meriam itu dan langsung menancapkannya di dada si Emil. Lalu si Benjamin pun membawa si Emil ke tempat yang lebih terang dan menjelaskan apa yang terjadi pada waktu peperangan. Dan si Emil tidak menyangka bahwa dirinya tidak dibunuh oleh si Benjamin yang seperti teman-temannya yang telah membunuh teman si Emil. Kini dia yang merasa bersalah meminta si Benjamin untuk membunuh dirinya, tetapi si Benjamin malah membuang senjatanya ke jurang. Si Emil mendengar cerita si Benjamin yang tidak memiliki peluru pada saat itu, tetapi dirinya harus menembak karena dilihat oleh teman-temannya, dan peluru itu tidak membunuh si Emil melainkan hanya membuat dirinya pingsan. Tetapi si Emil yang kekeh ingin mati menyuruh si Benjamin menembak, dan si Benjamin pun menembak ke arah lain. Dan suara tembakan itu mengagetkan si Emil. Lalu si Benjamin duduk dan ngobrol bahwa dirinya telah berjanji tidak akan lagi membunuh sesuatu yang hidup. Sungguh ending yang
mendamaikan. Tamat.